yang berbasis di Amerika Serikat. Yang kedua itu ada sharing. Sharing merupakan suatu fasilitas yang digunakan untuk membagi suatu file, perangkat, dan koneksi internet untuk digunakan secara bersama-sama dengan tujuan untuk menghemat biaya dan perangkat. Saya pakai salah satu contohnya ialah YouTube. Adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh 3 mantan karyawan PayPal, yaitu Kat Horling, Stevie Chen, dan Javed Karim pada Februari 2015. Next, selanjutnya itu ada Discussing. Discussing itu merupakan suatu fasilitas di mana kita dapat berhubung dengan banyak orang di suatu website atau aplikasi tanpa harus kita bertemu dengan seseorang tersebut dan berdiskusi tentang berbagai masalah. Salah satu contohnya ialah Disqus, merupakan suatu layanan sistem komentar berjaringan di dunia maya. Selanjutnya ada networking. Ialah praktik berhubungkan 2 atau lebih perangkat komputer secara bersamaan untuk tujuan berbagi data. Networking juga dapat diartikan sebagai membuat kelompok kenalan dan rekan melalui komunikasi untuk saling menguntungkan. Saya ambil contoh ialah Tinder. Tinder adalah aplikasi layanan pencairan sosial berbasis lokal menggunakan Facebook yang memfasilitasi komunikasi antara pengguna yang saling tertarik, yang memungkinkan kecocokan pengguna untuk mengobrol. Baik, di dalam tengah ini banyak terdapat aplikasi. Saya ambil beberapa contoh, itu ada YouTube, yaitu Bulgar, dan Vimeo, Wikia. Di sini banyak sekali aplikasi yang terdapat. Next, selanjutnya Descriptive Advertising. Sebagai agen periklanan yang menguasai manajemen PPC, Descriptive Advertising akan memaksimalkan pemanfaatan AdWords dan Facebook Ads. Agensi ini merupakan salah satu agensi paling berpengalaman dalam online marketing, dibuktikan dengan presentasi tim mereka yang telah meraih sebanyak 2.500 audit AdWords dan Facebook. Ditambah lagi mereka juga menawarkan tes site expertise dan juga laporan analytics. Di sini kita bisa ngelihat gambar 76% of Google and Facebook budgets are website. Ini banyak sekali gambarnya atau contohnya gitu. Next, selanjutnya definisi sosial media. Yang pertama itu media sosial adalah sebuah media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, dan forum, dan virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki mungkin merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberikan kontribusi dan feedback secara terbuka, memberikan komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Perkembangan mobile phone. Semua orang akses sosial media. Next, selanjutnya jenis sosial media marketing. Dalam pemasaran media sosial, 2 strategi dasar dapat dibedakan.
Varian pasif sering dianggap sebagai komponen penting dari setiap pemasaran. Pemasaran media sosial proaktif, di sini konten sendiri dan konten buatan pengguna dibuat dan distribusikan untuk mencapai tujuan perusahaan. Pemasaran media sosial yang aktif tidak hanya membutuhkan pengguna, sumber daya, dan anggaran, namun dengan pendekatan multi-channel juga mencakup penyelenggaraan saluran yang berbeda untuk meningkatkan jangkauan. Pasif pemasaran media sosial. Konten eksternal digunakan untuk mencapai tujuan. Kegiatan pengguna dan fasilitator pasar dicatat dan dievaluasi dengan cara pemantauan. Data ini merupakan informasi tambahan yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan strategis dan operasional. Next. Signifikansi untuk pemasaran online. Pemasaran media sosial saat ini merupakan bagian integral dari kehidupan bisnis banyak pengencer online dan perusahaan, bahkan dalam beberapa kasus sebagai strategi pemangku kepentingan dalam lingkup rencana bisnis, terutama di sektor barang konsumsi. Hampir setiap perusahaan memiliki setidaknya satu profil sosial. Jumlah jejaring yang mungkin juga meningkatkan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, perusahaan harus menemukan platform yang relevan dan mengisi dan konten yang menarik. Strategi multi-channel tentu dianjurkan, namun tidak berarti bahwa semua saluran yang tersedia harus digunakan sebaiknya. Itu adalah kelompok sasaran dan pola penggunanya yang menentukan pilihan platform. Metode seperti penargetan, segmentasi, dan pemantauan memungkinkan kelompok sasaran yang relevan untuk dijangkau dan dengan demikian menghindari kerugian. Next, selanjutnya karakteristik pengguna internet. Digital native, lahir dan berkembang menggunakan internet angkatan 1980-an. Memiliki akun pribadi di jaring sosial, berbagi pengalaman dan foto internet. Digital immigrant, menggunakan internet ketika usia dewasa. Privasi, tidak memiliki privasi Google Earth demo online. Identitas, saya adalah bagian komunitas. Kemampuan dasar, berpengalaman memiliki lebih dari 3 akun sosial media aktif, memiliki ketertarikan dengan sosiologi kemasyarakatan, suka mengamati psikologi konsumen, selalu update dengan perkembangan teknologi web dan sosial media, tidak mudah sakit mata, bekerja di depan layar monitor. Next. Batasan sosial media. Tidak semua bisnis dapat menggunakan sosial media. Misalnya, bisnis bergerak pada data industri dan menuntut kerahasiaan. Jika kita tidak memiliki waktu untuk memperbarui situs, lebih baik tidak memiliki situs sama sekali. Situs yang tidak diperbarui akan terlihat jelek. Sesuatu yang tidak dipelihara akan menimbulkan kesan tidak fokus dan tidak terurus. Baik, kesimpulannya, pastikan bahwa tujuan yang akan Anda capai itu spesifik, dapat diukur, mencapai relevan, dan tepat waktu. Memahami
Metrik apa yang digunakan untuk mengukur hasil tujuan tertentu. Cari tahu tentang target audiens Anda. Cocokkan tone konten Anda dengan perilaku dan selera audiens Anda. Teruslah membuat konten yang hebat dan pastikan Anda menggunakan platform media sosial yang tepat untuk tujuan Anda saat ini. Gunakan sosial media marketing berbayar jika Anda membutuhkannya. Thanks. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan, itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang atau lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.